Halo Halo guys. guys, kami dari kelompok 1 lagi di Museum Bahari. Saya Raisya Fiazura. Saya Kaisar Altaf. Saya Mario Daparel. Saya Kalisa Selalu. Pertama, saya akan menjelaskan hubungan antara bangsa Arab dan Nusantara. Hubungan pertama bangsa Arab dan Nusantara dengan Indonesia terjadi sekitar abad ke-4 Masehi. Sejak saat itu, menggunakan kapal layar dimulailah kiprah Arab Hadramaut ke Gujarat di pesisir pantai India Barat. Di sini ada tokoh-tokoh dari penyiar Islam. Di sini ada Ahmad Ibnu Majid. Ini adalah bajak laut wanita pertama di dunia yang bernama Laksamana Malahayati. Di masa muda, Kumalahayati pernah masuk Akademi Militer Mahat Baitul Maqdis dan memilih jurusan Angkatan Laut. Setelah tamat dari Akademi Militer, ia berkontribusi pada dunia pergerakan dan perjuangan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Muhajir pada tahun 1589 hingga 1604. Ini adalah sejarah gudang rempah di masa VOC. Belanda melalui perusahaan dagangannya yang bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC berhasil menancapkan hegemonia di Nusantara dengan menguasai kota Jayakarta dan mengubah menjadi kota Batavia. Dahulu bangunan-bangunan di sisi barat digunakan untuk menyimpan komoditas rempah-rempah seperti pala, cengkeh, lada, kayu manis, dan jenis rempah lainnya. Nah, jadi rempah melalui jalur budaya yang menjadi rujukan diplomasi budaya terjadi untuk kesejahteraan masa depan. Jalur rempah Nusantara, salah satu yang paling berdampak adalah pada Pulau Banda di Maluku. Beberapa negara yang sekarang berada di benua Eropa merupakan negara yang mendatangi Indonesia untuk menguasai sumber daya alam Indonesia. Di Museum Bahari, tepatnya berada di Jakarta Utara, kami dapat menelusuri segala detail mengenai sejarah jalur rempah pada masa praaksara. Mulai dari tampilan perahu-perahu yang digunakan, tokoh-tokoh penyiar Islam, permulaan bajak laut Indonesia, dan banyak lagi diorama lainnya terkait bangunan Museum Bahari. Kalian tahu nggak kalau bangunan Museum Bahari terdiri dari 2 menara? Jadi, pada awal abad ke-19, tembok kota dan benteng tidak lagi diperlukan dan sebagian besar telah dibongkar. Saat ini, hanya ada 2 benteng yang masih tersisa. Benteng itu kemudian digunakan sebagai tempat untuk memasang alat bantu navigasi. Menara pendek itu dibangun pada tahun 1839 untuk menampilkan kronometer yang sangat akurat. Di bagian atap dipasang sinyal waktu yang bisa diamati dari kejauhan. Dari sinyal waktu harian tersebut, awak kapal di depan pelabuhan dapat menyesuaikan jam kapal mereka dengan waktu standar. Dan pada masa itu, waktu standar yang tepat diperlukan untuk menentukan posisi seseorang saat berada di laut. Belakangan menara itu juga digunakan untuk kegiatan lain yang kemudian menjadi mengganggu kronometer yang sangat sensitif. Oleh karena itu, pada tahun 1850-an, menara kedua yang sedikit lebih tinggi dibangun. Menara ini berfungsi untuk mengawasi kapal-kapal di depan pelabuhan dan untuk bertukar pesan dengan bendera atau sinyal lain yang dipasang di bagian atap. Atau itu tuh yang gedung yang Genteng Baru itu pelelangan ikan. Tapi sekarang cuma hanya historinya aja dan nama jalannya. Jadi di gedung ini juga ada ruang diorama, boleh dieksplor. Nanti termasuk
menarang sana, cuman menaranya belum boleh ditaikin karena ada kerusakan. Kalau butuh informasi berkaitan dengan sejarah gedung ini atau isi koleksinya, boleh tanya-tanya Jahit, ada nggak? Jadi sekarang kita lagi ada di Biosum, yaitu teater museum. Nah, Biosum ini tuh destinasi terakhir kita, dan kita tuh nggak sempat ngapa-ngapain karena emang kita datangnya telat juga. Jadi Jam setengah jam lagi udah selesai. ya. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Mohon dimaafkan. Dan segitu saja vlog kami. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.